Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. And this is Mr. Henda talking to you. I hope you had a great weekend. So, today's lesson is about the adverb clause. So this is basically going to be a new concept of constructing a sentence because in the previous meetings we talked about like a simple sentence. We got one subject and one verb, and then in the last meeting we talked about you can have more than one subject and more than one verb in a sentence as long as you have a connector right in the middle of the sentence. Okay, or what we call as coordinate connector. But in this meeting, we're going to be talking about something completely new. It's the adverb clause. So in adverb clause, you will always have the subject and the verb, okay, comma, and the connector plus the subject and the verb. Okay, but the thing is, in this case, you're not going to have the connector right in the middle. Like it doesn't necessarily mean that it's in the middle of the sentence. Kalau kemarin coordinate connector, konektornya selalu di tengah. But in this adverb clause, you can have the connector. Kita punya konektor bisa di depan kalimat, kemudian mendahului si, ya. Oke, so ya, ini akan menjadi formulasi kita pada pertemuan kali ini. Kita punya subject one, ya, verb one, and then connector, dan kita punya subjek kedua dan verb kedua. Tapi lagi-lagi kita masih memiliki dua klausa yang dihubungkan oleh satu connector. Sama dengan di sini ya, konektornya duluan. Kita punya subjek, verb, ya, dan subjek, verb. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ini masih membingungkan, tapi nanti akan menjadi semakin jelas ketika kita membahas kalimat kita pada hari ini mengenai adverb clause. Oke, so without any further ado, let's look at the following sentence. Yup, kita punya beberapa kalimat di sini. Coba kita lihat yang pertama. Because the speaker was sick, the program was cancelled. Jadi perhatikan teman-teman, di sini ada kata the speaker yang berfungsi sebagai subjek, oke? Dan kita ada was sebagai verb. Kita juga ada kata the program yang berfungsi sebagai subjek dan ada was cancelled sebagai verb. Jadi di sini lagi-lagi kita punya dua subjek dan dua verb di dalam satu kalimat. But the thing is, kita juga memiliki satu konektor di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, konektor di adverb clause ini tidak selalu berada di tengah. Jadi konektornya bisa jadi di tengah, bisa juga ada di depan kalimat. Jadi teman-teman, kalau kita artikan karena pembicaranya sakit, programnya dibatalkan. Nah, perhatikan klausa because the speaker was sick ini yang terdiri dari konektor, subjek, dan verb, inilah yang kita istilahkan dengan adverb clause. Ya, inilah si adverb clause itu atau klausa kata keterangan. Oke, inilah si konektor inilah si adverb clause itu. Kita ada konektor, kita ada subjek, dan kita ada verb. Dia lengkap, konektor, subjek, dan verb. Sedangkan klausa kedua ini, the program was cancelled, dia adalah klausa utama kita. Jadi sebenarnya kalimatnya adalah the program was cancelled, programnya dibatalkan. But you want to give more information. Kita mau berikan informasi yang lebih tentang kenapa programnya dibatalkan. And then we say because, karena speakernya sakit. Nah, jika teman-teman belajar menggunakan buku lain, mungkin klausa utama ini biasa diistilahkan dengan main clause. Ya. Ada juga buku yang membahasakan independent. Ya. Independent clause, atau ada juga yang mengatakan main clause atau independent clause. Itu mungkin istilah yang paling sering digunakan, klausa utama atau klausa independent. Kenapa dikatakan independent? Karena the program was cancelled ini atau programnya dibatalkan ini bisa berdiri sendiri, dia independent, tidak tergantung dengan
klausa yang lain. Nah, sedangkan klausa because the speaker was sick ini dia biasa diistilahkan dengan istilah dependent clause, okay? Dependent clause atau klausa yang sifatnya dependent, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya saya mengatakan because the speaker was sick, itu tidak bisa kita dikatakan sebagai sebuah kalimat. Kenapa? Karena ada because di situ ya. Kalau kita artikan karena pembicaranya sakit. Tentu saja ketika kita mengatakan klausa tersebut atau kalimat tersebut, orang masih menunggu kalimat berikutnya apa lagi yang datang setelahnya. Kenapa? Karena memang because the speaker was sick ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada klausa induknya. Dan klausa induknya adalah the program was cancelled. Jadi programnya dibatalkan karena pembicaranya sakit. Oke? Tentu saja kalimat ini bisa dikonstruksi menjadi dua model ya, seperti yang saya katakan tadi. Bisa konektornya di depan, seperti ini, because the speaker was sick. Bisa juga konektornya di tengah ya. Jadi adverb clause ini kita bisa pindahkan ke belakang. Jadi kita bisa mengatakan the program was cancelled because the speaker was sick. Oke, programnya dibatalkan tapi karena pembicaranya sakit atau karena pembicaranya sakit programnya dibatalkan. Dan ingat teman-teman seperti yang ya, ini saya sudah berikan kalimatnya seperti yang sudah katakan the program was cancelled. Ini tadi main clause kita. Main clause, kemudian kita punya the speaker was sick. Because the speaker was sick, ini adalah adverb clause kita. Jadi yang membedakan sebenarnya adalah konektornya bisa di tengah, bisa di depan, dan mungkin juga komanya ya. Kalau konektornya di depan, maka kita pakai koma. Tapi kalau konektornya di tengah, maka kita tidak membutuhkan lagi yang namanya koma. Okay, that's the basic concept of an adverb clause. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya supaya lebih jelas. Your heart rate increases when you exercise. Perhatikan, your heart rate ini adalah subjek, increases adalah verb. Jadi ini adalah main clause, ini adalah klausa utama. Detak jantung kita meningkat, ya. Detak jantungmu ya, atau Anda meningkat ketika Anda melakukan olahraga. Ya, jadi sedangkan when you exercise di sini dia adalah adverb clause, klausa cabang atau dependent clause, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita coba mengatakan when you exercise, orang pasti menunggu lagi apa lagi lanjutannya ya, atau apa yang datang sebelumnya. Makanya dia dikatakan dependent, tidak bisa berdiri sendiri, tergantung kepada klausa utamanya. Your heart rate increases. Ya, detak jantungmu akan meningkat ketika kamu berolahraga. Lanjut kita lihat contoh yang lain. We haven't seen Professor Hill since she returned from her trip. Kita belum melihat Profesor Hill sejak dia kembali dari perjalanannya. Jadi kalau kita lihat di sini dia bisa we haven't seen, ini adalah subjek dan verb kita. Dan di sini since she returned from her trip adalah adverb clause. Klausa kata keterangan kita. Ada konektor, ada subjek dan verb. Ada juga konektor di sini. Lagi-lagi kita bisa balik ya. Tadi pertama ini kita bisa mengatakan when you exercise, your heart rate increases. Bisa begitu. Sama dengan ini kita bisa katakan since she returned from her trip, we haven't seen him. Oke, misalnya since Professor Hill returned from ternyata perempuan ya. Since Professor Hill returned from her trip, we haven't seen her. Oke, bisa sepertinya bisa kita bisa balik kalimatnya. Next, berikutnya ada kata even though. Even though ini artinya meskipun ya. Jadi even though she was tired, jadi meskipun dia lelah, ini adalah klausa cabang kita yang ada di depan lagi ya. Meskipun dia lelah, ada subjek, ada verb. Di sini ada kelebihan she ya, kita hilangkan satu. She stayed up late. Jadi di sini ada subjek dan ada verb lagi. So, klausa utama kita adalah she stayed up late. Dia begadang. Dia begadang meskipun dia kelelahan, dia begadang sampai larut malam. Atau kita bisa katakan she stayed up late even though she was tired. Okay?
Lagi-lagi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, kalau konektornya ada di depan, maka komanya ada di tengah. Kalau kita tempatkan connector in the middle of the sentence, ya ini di tengah-tengah kalimat, so you don't need a comma. Well, the last example, if the automobile, ya mobile ya, kalau American English kita katakan mobile, kalau British kita katakan mobile. Okay, if the automobile had been invented, comma, had not been invented, comma, what would people use for transportation? Okay, seandainya mobil belum ditemukan, apa yang akan orang-orang gunakan untuk transportasi? Oke, perhatikan di sini ada if. If ini juga termasuk salah satu konektor untuk adverb clause. Dan di sini kita punya subjek di automobile dan kita punya had not been invented. Ini semuanya rangkaian daripada verb. Jadi adverb clause-nya adalah if the automobile had not been invented. Jika mobil belum ditemukan, what would people use for transportation? Jadi di sini kita punya people, subject, dan kita punya use sebagai verb. Ini bentuknya agak unik ya teman-teman, berbeda dengan kalimat sebelumnya karena memang ini klausa keduanya atau klausa utama kita adalah pertanyaan. Makanya kita punya kata tanya di sini, ya. Kita punya kata tanya dan kata bantu di sini. Tapi intinya secara umum strukturnya sama ya. Kita punya dua subjek, dua verb, dan satu konektor. Intinya itu ya. Jadi ketika kalian membentuk adverb clause, membuat sebuah adverb clause, jadi ada satu klausa utama dan ada satu klausa cabang, maka yang wajib adalah kalian punya dua subjek ya dan dua verb. Ya, ini juga dua verb. Dan konektornya bisa di tengah. Ya, di sini bisa ada konektor di tengah atau kalian bisa pindahkan ini konektornya subjek dan verb, lanjut koma dan subjek plus verb. Itu adalah dua rumus yang paling umum di konstruksi kalimat adverb clause. I hope this is clear enough teman-teman sekalian. Jadi yang wajib adalah dua subjek, dua verb, dan satu konektor. Dan inilah semua contoh-contoh daripada konektor adverb clause. Kita ada because, kita ada when, ya kita ada since, kita ada even though, kita ada if. Nah, di slide berikut saya akan menunjukkan semua jenis-jenis adverb connector yang bisa mungkin muncul di soal TOEFL. Jadi di sini ada konektor yang menunjukkan time, waktu, ada after, as long as. Mungkin kita tidak bisa bahas satu-satu. Intinya semuanya ini menggunakan rumus yang sama ya teman-teman. Kita ada konektor untuk sebab akibat, ya kita ada konektor untuk condition, kalimat bersyarat, kita ada konektor untuk contrast, untuk yang bertentangan, dan kita ada konektor untuk manner, ya perbuatan, dan kita ada konektor untuk tempat. Jadi setidaknya ada 6 kategori konektor dalam adverb clause. Teman-teman bisa pause videonya dan catat ini. Tidak perlu dihafal, cukup diingat baik-baik karena apapun konektornya dia akan menggunakan rumus yang sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video ini. Oke teman-teman, so you can pause the video and then jot down all the connectors that may appear on the TOEFL test concerning the adverb clause. So I think that should be enough for this first video. There will be another video explaining more about the adverb clause. So Mr. Henda out.